sekaligus harus berdaya manusia. Ya, yang pertama kita kan sedikit tentang sejarah dan awal mula berdaya manusia awal mulanya di Indonesia itu kan dibawa dari Selandia orang India, rata-rata yang datang dari India sana mendistribusikan awal mulai sih hanya untuk penjualan kain berupa baju biasa ya, untuk paling untuk pemakaian hari-hari seperti jamu. Cuman dengan sering berjalannya waktu, teknologi mulailah berkembang, dikembangkan untuk kebutuhan manusia kayak apa pada umumnya untuk acara pesta seperti kita bikin untuk baju dress pengantin, terus lagi mengembangkan bahan-bahannya. Dulunya sih ini cuma bahan polos doang tanpa ada pakai tiara payet, cuman karena kita lihat polos, kalau misalnya polos saja kan daya tarik manusia itu kurang, jadi makanya kita kembangkan lagi macam mana cara supaya untuk menarik pembeli itu, dan kita mulai buat lagi, kita kasih seperti mutiara ya, benang-benangnya ditambah biar lebih eksklusif lagi. Pertanyaan kedua, berapa jumlah karyawan yang bekerja? Kalau karyawan kita ada 60 keseluruhan. Selanjutnya saya mau bertanya tentang bagaimana sih proses rekrutmen karyawan di toko tekstil ini. Kalau rekrutmen karyawan di tekstil ini nggak seribet macam untuk pada umumnya usaha lain ya. Kalau kayak untuk usaha lain kan harus dilihat dari tingginya dulu, terus dilihat dari fisiknya dulu. Kalau di tekstil ini ya nggak ada melihat itu semua, paling ya kita datang, kita cek, kita tanya aja punya pengalaman kerja apa saja. Paling yang terutama kalau untuk masuk tekstil ini ya cara interaksi doang, cuman itu deh yang diperlukan. Kalau yang lain sih nggak perlu. Selanjutnya mungkin kriteria utama dalam rekrutmen karyawan ya berarti seperti yang Anda sebutkan tadi Ya, jadi tidak ada kayak yang khusus harus begini, harus cantik, harus ini, atau enggak. Yang penting dia bisa berinteraksi dengan karyawan aja, dengan customer, attitude-nya ada, sopan, dan bisa menjelaskan tentang produk-produk yang dia jual. mungkin ya. Sistem penilaian kinerja karyawan pada sini gimana, Pak? Sistem penilaian kinerjanya. Iya. Sistem penilaian kinerjanya itu kita lihat dari pertama dari jadwal jam dia masuk kerja, terus cara dia bekerja di sini, cara dia melayani customer, terus sama kita nilai dari giatnya dia bekerja macam mana. Itu aja sih. Untuk bentuk penghargaan atau insentif bagi karyawan itu seperti apa, Pak? Kalau penghargaan itu sih kita nggak ada, paling kita hanya memberi bonus. Kalau dia rajin, kita lihat rajin bekerja, terus sering melayani customer dengan baik, ya itu kita kasih ada intensifnya, ada bonusnya dari penjualan dia sendiri. Mau tanya manajemen jadwal dan beban kerjanya tuh bagaimana cara mengatur jadwal para karyawan ya kalau di sini tuh? Kalau kita tuh sih cara ngatur jadwal itu sih simpel ya, kita nggak pakai shift juga, paling kita cuman pagi kita buka pukul 9, tutup kita sampai pukul 6 sore. Paling jadwal mereka kita atur dari istirahatnya masing-masing aja, itu doang, nggak ribet loh. Terus bagaimana manajemen mengenai keluhan atau permasalahan karyawan terkait beban kerja? Ya paling itu kita lihat bebannya itu di mana, keluhan mereka tuh apa, kenapa jadi malas atau apa, itu kan nanti kita lihat. Biasa sih kalau kayak gitu kan paling uturnya ya paling masalah gaji atau apa, ya itu nanti kita panggil, kita lihat juga sih kinerja dia gimana. Kalau dia bagus paling kita naikin, kalau ya kita lihat subjek istilah kurang ya paling kita jelasin sama dia dulu. Terima kasih, Pak. Yo.